Fa in laqahu, maka jika menempel terhadap musolli an-najasu, najis, aulaqo siyabahu, atau menempel akan bajunya itu si musolli, au mahallahu, atau menempel di tempat sholatnya itu musolli, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Nempel di badan, cicak, berak di atas dia, mencret tuh, udah susah dibuangnya, susah diberesinnya, susah, batal. Nempel di baju, batal. Nempel tempat wudhu, tempat sujud sejadah dia, batal. Kalau dia batalin, batal kalau jatuh nempel di badan, di pakaian, di tempat sholat, batal sholatnya. Illa ayyufiyahu, kecuali dia langsung ngelempar itu najis halan pada saat itu juga. Najisnya jatuh langsung dilempar. Maka diantara kemakruhan itu adalah orang sholat dalam keadaan gelap, makruh. Kenapa? Kalau cicak pada berak dia nggak tahu, terhadap tikus lewat berak depannya dia nggak tahu, kalau gelap makruh tuh sholat gelap. Makruh juga sholat merem dia takut kalau udah mendidih, kagetin mau pocong, mau kuntilanak, mau tuyul, dia meremnya sholat, gue ngeri, gue sholat isya lagi, udah setengah 2, mau sendirian di kamar, dia sholat merem aja tuh, makruh. Dan diantara makruh juga orang yang matanya minus, gak ada mata. Apaan itu ya? Ini bukan. Makruh, orang yang matanya minus parah gak pakai kacamata, makruh. Sholatnya gak pakai kacamata. Kalau selama bisa buat memperjelas matanya, pakai. Jangan keluar. Itu hukum terbaru yang ada sekarang di hadis nggak ada, di Al-Quran nggak ada, di ijma al-ulama mutaqaddimin nggak ada, di ijma mutakhirin doang. Kajian-kajian saat ini orang-orang yang matanya bermasalah makruh kalau dia punya alat untuk mengatasinya, artinya kacamata, atau orang pakai soft lens, boleh habis wudu makainya. Jangan sebelum wudu, habis wudu pakai buat sholat, boleh soft lens juga. Artinya harus dilempar saat itu juga boleh, kalau dia kelihatan itu juga. Dan yang dimaksud halal di sini adalah najis datang langsung dilempar, atau najis jatuh dia langsung pindah tempat, geser selangkah kiri atau ke kanan. Kecuali kalau nggak usah pindah, emang sekamar, emang segitu-gitunya, sejadah-sejadahnya, sebadan-badannya ribet, dia nggak bisa pindah kalau najis jatuh, nah itu mah nggak apa-apa, batal langsung. Au yakunu ma'fuwan anhu, atau ada keadaannya najis itu makfu, itu dimaafkan dari itu najis. Najis yang dimaafkan di badan, di pakaian, di tempat, bukan yang di air. Seperti kadami jarhihi, seperti darah lukanya itu si musolli. Dia punya luka pas lagi sholat tiba-tiba berdarah, nah itu mah makfu, dimaafin. Yang penting bukan gara-gara dia dikorek-koreknya, berdarahnya bukan gara-gara kerjaan dia. Nah orang lagi sholat yang jerawat udah kayak bulan gini aja jerawatnya, nggak bakal dia begini-begini, mau pelianis juga nggak batal. Gini-gini mah kayak banyak juga, karena yang bergerak tangan doang, sekali segini, kedua kali ke ini bergerak begini doang, wah begini merah, batal, karena dia ngerjain itu mah. Tapi kalau keluar sendiri darahnya nggak batal. Maka diantara hukum ini itu terkait dengan ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ketombak kakinya, badannya, ketika mau dicabut, gak mau Sayyidina Ali cabut, cabut kalau sholat. Jadi Sayyidina Ali sholat dulu, baru dicabut itu panahnya. Berdarah kakinya saya, iya, cuma kan bukan kerjaan Sayyidina Ali, boleh sholat dilanjutnya. Soalnya Sayyidina Ali kelas Sayyidina Ali mah kalau ketika lagi sholat itu udah gak ingat apa, sama dirinya sendiri aja udah gak ingat. Ingatnya sholat sama Allah doang. Maka
Gak masalah tuh darah yang ngalir, darah dari luka dia sendiri. Kalau darah orang nyapret, jalan itu udah buatan gede, pas diginiin, seret, sampingnya, apa nih? Batal nih sampingnya, sama jadi juga batal. Dua, sama darah orang lain itu mah, batal. Atau lagi sholat di ruangan terbuka, burung ada yang berantem, netes di darahnya di atas, batal juga. Taruh jatuh. Nah itu kalau darah yang lain, darah binatang itu haram dan itu batal karena tidak ma'fu anhu. Wa yajibu izalatun najasin, dan wajib menghilangkan najis lam ya'fu anhu, yang tidak dimaafkan dari najis tersebut. Satu caranya biizalatil aini, dengan menghilangkan zatnya. Zatnya itu bentuknya, min tokmin dari rasanya, walaunin dari warnanya, warihin dari baunya. Jadi maksud ain itu tokmin rasanya, walaunin dan warnanya, dan rihin dan baunya. Dengan apa membersihkannya? Bima ilmu tohiri, dengan air yang mensucikan. Air yang mensuci, air yang suci, mensucikan, hilanginnya. Jangan pakai air suci doang. Air suci doang contohnya air kopi, air gula, air teh, air jahe, itu air suci tapi nggak bisa untuk mensucikan. Dan air itu suci dan najis. Kalau air kencing, air comberan, itu mah najis. Ini mah air suci dan mensucikan. Berarti kudu air yang murni dari sumbernya, diambil di ember, mutahhir, mutahhir, suci dan mensucikan. Atau air di kolom yang 20 lebih, itu udah pasti suci mensucikan. Boleh pakai air itu. Dihilangin tuh airnya, rasanya dihilangin, warnanya dihilangin, baunya dihilangin. Namanya menghilangkan najis ainiyah, fisik, najis fisik. Wal hukmiyah tuh, dan yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu bentuknya udah nggak ada, rasanya udah nggak ada, warnanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, tapi masih najis di tempat. Kayak dikencingin sama anak kecil dikit doang, kecepretan, kencing anak kecil, netes, najis. Dibiarin semalaman seharian, kering, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya juga hilang, tapi tempat itu masih ada najis hukmiyah, belum hilang, itu belum suci. Maka cara menghilangin najis hukmiyahnya bijaril ma'i alaiha, dengan mengocorkan air atas itu najis hukmiyah. Nah ini yang banyak gagal orang di rumah tangga, ketika mengurus rumahnya sendiri itu udah gagal orang. Artinya ketika ada najis jatuh, diampel aja loh semuanya, sama kencingnya dibersihin, diampel aja. Padahal cara seperti itu salah, apalagi yang bekas kompolan, lantai kompolan nih sama bocah kecil ngompol di situ. Maka yang pertama kali harus dikerjain adalah tandai tuh kompolan sampai mana aja tuh. Kalau ngerembes dari baju mah enak, air cuma nyebar doang. Masalahnya kalau dia kencing dari atas bangku, dari itu dia kencing di rumah, itu airnya ada semana-mana, itu yang ketahuan. Kalau dia ngerembes doang mah airnya ngalir doang di situ, tinggal ditandain. Yang pertama lakukan, hilangin najis ainiyahnya dulu, bersihin dulu pakai kain kering, bersihin biar hilang baunya, biar hilang warnanya, biar hilang rasanya. Bersihin tuh pakai kain kering sampai najis ainiyahnya hilang, sampai air kencingnya hilang. Kalau udah hilang, tunggu kering, habis kering siram pakai air, jangan langsung dipel. Siram pakai air, cepet-cepetin, baru setelah itu dipel.
Jangan ada kencing di situ atau berak dikit di situ, mencret langsung berpelan, dipel aja sama dia. Itu semuanya seruangan, udah najis semua. Karena salah penanganan, maka beda hukum. Gimana kalau di bantal, kalau di kasur, hilangin najis hukumianya, jemur sampai kering. Baju kita keompolan anak kecil, maka cara hilanginnya jangan langsung dimasukin ke mesin cuci bekas ompolan. Kalau masuk langsung dimasukin ke tempat mesin cuci, itu mesin cuci semuanya najis semua. Maka caranya diambil dulu, dipisahin, dihilangin najis ainiyahnya. Dihilanginnya bisa pakai air, bisa dijemur. Kalau dulu pakai air, dijemur itu kayak kasur nggak mungkin mandiin, keringinnya lama, maka dijemur. Tapi kalau bisa dibasuh, dihilangin dulu tuh air kencingnya, dihilangin. Jadi kalau mau nyuci baju yang bekas kena kompor atau kena bekas kecepirit, bersihin dulu tuh tainya, bersihin sampai hilang warnanya, rasanya sama baunya, baru cuci. Tahap kedua, dari tahap satu itu hilangin dulu tuh fisiknya, yang kedua baru hilangin hukumnya. Tadi mesin najis, jadi jangan kagak ngerti masalah ginian, akhirnya kompor anak taruh sama baju babanya, sama baju dia taruh, dari cuci aja digiling, najis semua kena. Apalagi mesin cucinya yang all in one, lebih bahaya lagi tuh. Ngeringin di mana, nyuci di situ, ngeringin di situ. Dia mah gak ada proses basuh seberat itu. Maka yang aman itu walaupun pakai mesin cuci harus ada proses basuh setelah dicuci. Baru aman itu mah. Walaupun kecampur najis 1-2 pakaian, walaupun kecampur najis, tapi kalau udah digiling, najis udah hilang baunya, tinggal dibilas bahasa kita mah. Wajib tuh dibilas semuanya. Makanya aman itu habis nyuci ngebilas sebelum dikeringin. Dibilas dulu pakai air keran atau pakai air solar atau pakai air dari kolom, dibilas semuanya. Dibilasnya itu jangan ditumpuk di ember, dikasih air, lalu dibilas di situ, diangkat taruh, enggak. Satu-satu bajunya disiram, satu pindahin, ambil lagi satu disiram, kayak gitu. Jangan nyiramnya, jangan bareng-bareng. Kalau bareng-bareng nggak jadi, kalau kobok doang isinya. Jadi satu-satu siraman. Nah itu, jadi cara ngilangin najis itu dua. Satu, hilangin fisiknya. Yang kedua, hilangin hukumnya. Ada fisiknya, ada hukumnya. Caranya kalau hukumnya cukup dengan mengalirkan air. Seperti najis-najis mukhafafah, anak kecil yang belum makan apa-apa di bawah umur 2 tahun, dikencingin itu najis mukhafafah, maka tinggal dialirin air doang. Aqua, ambil aja di sedotan, dialirin air, misalnya tangan kita kena, dialirin air, usap, selesai najis mukhafafah. Tapi kalau mutawasito sama najis bangsa anjing, nah itu gak cukup. Wal kalbiyatu, dan bermula najis bangsa anjing, bigosliha, dengan mengusapnya itu najis kalbiyah sab'an 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari yang 7 itu mamzujatun biturabin tahuri, itu dicampur dengan tanah yang suci. Salah satu dari yang 7 itu, 7 kali basuhan harus dicampur sama tanah yang suci. Ingat, tanah yang suci itu tanah yang galian yang di bawah. Turabin tahur, tanah yang bekas galian, bukan yang tanah yang di situ. Kalau begini udah kecampur sama apa tahu. Tapi yang murni itu yang di bawah, gali dulu ya. Dicampur tuh, dihilangin tuh. Wal muwazilatu lil aini, dan dengan cara menghilangkan lil aini kepada fisiknya itu si najis. Fisiknya dihilangin dulu dengan cara pakai tanah. Kejilat anjing ke, mau diberakin anjing ke, mau kena kotoran babi ke, nah itu wajib dihilangin pertama kalinya itu. Untuk ngilangin najis fisiknya pakai tanah, air yang dicampur sama tanah, jadi kental dia sama air tanah.
kayak tanah liat gitu. Kamu daripada hilangin tuh airnya, terus disiram bersih, maka itu baru hitungan sekali. Wa ta'addadat wahidatun, walaupun berkali-kali itu dia bersihinnya pakai air, wahidatun itu baru dihitung satu. Jadi tai anjing karena di sepatunya yang pertama harus hilangin tainya dulu, siram sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, siram tuh tainya, hilang tuh tainya, jatuh lah bahasanya, hilang tainya sedikit, baru pakai tanah yang suci campur sama air dan padu jadi kental, jadi ini, baru digosok-gosok sepatunya digosok-gosok, disiram lagi dari tanahnya habis, nah itu baru hitungan satu. Sisanya 6 lagi, lanjutin pakai air. Kok gitu sih? Hukum ini, hukum syariat harus diturutin. Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu anjing itu najis mughalazo, dan kalau kena anjing dijilat atau kena kotorannya itu wajib dibasuh. Cara mensucikannya wajib dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya pakai tanah. Karena perintahnya seperti itu. Nah, kalau salah satu imam yang 4, Imam Ahmad bin Hambal, anjing itu bukan najis mughalazo. Tapi kalau kejilat anjing, bersihin najisnya tetap dengan menggunakan 7 kali basuhan air dan menggunakan salah satunya dengan tanah. Yang satu ngukuminnya bukan mughalazo, yang satu ngukumin mughalazo, tapi membersihkannya sama. Kenapa? Ta'ziman hukum syar'i. Karena mengtazimkan hukum syariat. Karena dicontohkan begitu sama Rasul. Kalau kena anjing wajib seperti itu. Jadi hukum syariat itu nggak harus semuanya itu masuk dalam akal. Hukum syariat itu nggak semuanya itu harus masuk di akal kita. Kadang-kadang bukan yang nggak masuk akal, tapi akal kita yang nggak masuk. Agak ngerti maksud bego. Dianya hukumnya mah biasa aja berjalannya. Maka di antara hukum masyarakat itu, di antara agama itu adalah adinu laisa lita'akulin walakin lita'akulin. Agama itu bukan buat yang kalah-kalin, tapi untuk ditaati. Wa yustaratu wurudul ma'i in kana qalilan, dan disyaratkan didatangkan air in kana qalilan kalau airnya itu sedikit. Ada sedikit di bawah 2 kula. Kalau airnya 2 kula atau nyucinya di danau, celup-celupin aja nggak apa-apa itu mah. Celupan pertama sekali, celupan kedua 2 kali, celupan ketiga 3 kali, celupan yang keempat 4 kali. Jadi kalau airnya ngomongin air banyak, ini kalau airnya cuma seember doang penuh, maka jangan najisnya datangin ke air, tapi airnya datangin tempat najis. Ambil air di gayung, siram di tempat lain, jangan sampai kecepretan di situ. Karena ketika air di ember diambil dari keran, itu air masih suci mencucikan. Tapi ketika kita ngilangin najis, misalkan kena kencing anak-anak atau diberakin burung di kaki kita cuci tuh di situ tai burungnya, cepretan yang masuk ke ember, maka ember ini airnya udah mustakmal, nggak bisa dipakai buat bersih najis lagi. Maka kalau air di bawah 2 kula di ember, itu air yang datangin ke najis, bukan ada najisnya didatangin ke air. Tapi kalau kita kena tai burung, kaki kita pengen dibersihin pakai air keran, enak, tinggal ngocorin doang, bersihin di danau, enak, tinggal masukin doang, celupin kakinya, bersihin di kali, enak, tinggal nyeburin air di kali, bersihin. Nah gimana kalau airnya cuma ada seember? Maka jangan kakinya celupin ke ember, nanti ember itu jadi mutan najis semua. Maka ambil gayung airnya di ember, bersihin di tempat lain supaya aman dari tetesan bekas guyuran najis, biar nggak mustakmal. Jadi tetap bisa dipakai walaupun di kobok-kobok, di gayung berkali-kali bisa. Nah, jadi seperti itu cara membersihkan najis. Faslun Robin fa'na